Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kami dari kelompok 6 Rombel Akuntansi B 2018 mata kuliah Akuntansi Manajemen akan memaparkan dan menjelaskan terkait materi kelompok 6 kali ini. Materinya yaitu biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, untuk anggota kelompok 6 sendiri ada Nil Tiasa Putri, Rizky Dewi Safitri, Lisa Ayu Nurulita, dan Mega Hemamalini Kornia Gangga. Nah, sebelum langsung ke materi akuntansi biaya berdasarkan aktivitas, terlebih dahulu kita tahu apa sih latar belakang atau yang melatar belakangi terkait biaya berdasarkan aktivitas itu sendiri. Nah, latar belakangnya itu adanya keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional, di mana dalam pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsional ini dapat menghasilkan biaya-biaya yang terdistorsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan biaya yang terdistorsi itu seperti apa. Biaya yang terdistorsi adalah biaya yang tidak akurat atau tidak menggambarkan kondisi atau nominal dari biaya yang terjadi itu sendiri. Nah, hal ini membuat perhitungan biaya yang tidak akurat bisa sangat merusak biaya itu sendiri. Itu pengertian dari terdistorsi. Nah, hal ini dapat terjadi di beberapa perusahaan yang memiliki lingkungan bisnis sebagai berikut. Di antaranya ada tekanan persaingan yang tinggi atau meningkat, margin laba yang kecil, perbaikan berkelanjutan, manajemen kualitas total kepuasan pelanggan, dan teknologi yang canggih. Nah, kondisi-kondisi tersebut dalam perusahaan secara khusus harus membutuhkan informasi biaya yang lebih akurat agar dalam mengambil sebuah keputusan itu terjadi secara efektif. Sedangkan jika menggunakan biaya berdasarkan fungsional itu untuk kondisi perusahaan seperti yang tadi saya jelaskan, itu akan mengakibatkan biaya-biaya tertentu itu tidak masuk atau tidak terhitung secara keseluruhan karena adanya hal tersebut. Selanjutnya ada beberapa keterbatasan dari sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Ada 5 di sini. Yang pertama ada biaya overhead yang tidak terkait dengan unit. Hal ini menyebabkan dari biaya overhead yang tidak terkait dengan unit menyebabkan bahwa adanya biaya yang tidak terkait dengan unit atau istilahnya tidak terdefinisi dengan unit itu akan menyebabkan biaya tersebut tidak dimasukkan ke dalam nominal keseluruhan biaya dari produksi itu sendiri. Selanjutnya adanya pemicu aktivitas non-unit. Nah, dari pemicu aktivitas non-unit ini menyebabkan biaya tertentu yang tidak berkaitan dengan unit tersebut tidak dimasukkan ke dalam biaya keseluruhan di dalam produksi. Hal ini bisa dijelaskan dalam hierarki biaya ABC. Bisa dilihat di buku. Nah, selanjutnya ada keragaman produk. Nah, semakin banyak atau semakin beragam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak menutup kemungkinan bahwa biaya-biaya yang terjadi di perusahaan itu lupa atau tidak tercatat atau tidak terhitung ke dalam biaya keseluruhan produksi di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adanya kegagalan dan tarif overhead berdasarkan unit. Nah, jika menggunakan tarif overhead berdasarkan unit, biaya-biaya yang sudah dijelaskan tadi atau biaya yang tidak termasuk ke dalam non-unit atau biaya non-unit itu tidak dapat dimasukkan ke dalam tarif overhead berdasarkan unit seperti itu. Selanjutnya adanya permasalahan terkait akurasi biaya. Nah, dari akurasi biaya jika menggunakan akuntansi biaya berdasarkan fungsional, biaya tersebut tidak menggambarkan sesuai dengan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, maka dari itu, dengan adanya keterbatasan dari sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional itu diharapkan bisa menghilangkan
permasalahan distorsi biaya. Nah, untuk cara menghilangkan permasalahan distorsi biaya tersebut bisa dapat dengan menggunakan tarif aktivitas. Nah, seperti itu dari latar belakang adanya biaya menggunakan berdasarkan aktivitas. Ada tarif aktivitas. Nah, tarif aktivitas itu apa sih? Tarif aktivitas itu adalah alat untuk membebankan biaya aktivitas ke dalam produk. Nah, tarif aktivitas ini dapat dihitung dengan cara yaitu tarif aktivitas sama dengan biaya aktivitas dibagi dengan pemicu aktivitas itu sendiri. Nah, untuk contohnya yaitu terdapat aktivitas setup, pemindahan, permesinan serta perakitan di mana biayanya terdiri dari $1.000 dari setup, pemindahan $1.000, permesinan $1.500 dan perakitan $500. Nah, untuk kuantitas pemicunya itu bisa dilihat di dalam PPT. Pemicunya ada 4, 10, 50 dan 100. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya itu biaya aktivitas dibagi dengan pemicu aktivitas. Tarif yang pertama ada tarif setup. Tarif aktivitas setup yaitu dihitung dengan cara $1.000 dibagi dengan 4 jam setup menghasilkan tarif aktivitas yaitu 250 per jam setup. Begitupun seterusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung biaya per unit berdasarkan aktivitas. Nah, untuk menghitung biaya per unit berdasarkan aktivitas itu tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi pembebanan biaya overhead, faktor penyebab sebagai pemicu aktivitas, lalu dipilih yang akan mengukur aktivitas yang dikonsumsi oleh produk. Nah, untuk cara menghitungnya ada tarif aktivitas dikali dengan jumlah yang digunakan oleh setiap aktivitas. Selanjutnya ada biaya aktivitas. Biaya aktivitas itu jumlah dari semua biaya aktivitas yang dibebankan adalah total dari overhead yang dikonsumsi oleh semua produk. Selanjutnya biaya per unit. Biaya per unit ini dihitung berdasarkan biaya overhead ditambah dengan biaya utama dibagi jumlah yang diproduksi. Selanjutnya ada perbandingan biaya berdasarkan fungsional dan berdasarkan aktivitas, di mana secara jelas mengilustrasikan pengaruh dari pembebanan biaya berdasarkan aktivitas, mencerminkan pola konsumsi overhead sehingga ukurannya itu lebih akurat dibandingkan dengan biaya berdasarkan fungsional. Itu sebagai perbandingannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rizky Dewi NIM 094 akan melanjutkan presentasi dari NIO. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Nah, perhitungan biaya overhead itu dilakukan berdasarkan fungsional. Terdapat 2 tahapan penting. Yang pertama, biaya overhead dibebankan ke suatu unit organisasi. Yang kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke objek biaya. Sistem biaya berdasarkan aktivitas memiliki 2 tahapan proses. Yang pertama, menelusuri biaya aktivitas. Yang kedua, menelusuri biaya aktivitas ke objek biaya. Asumsi dasarnya, aktivitas mengonsumsi sumber daya, dan objek biaya pada akhirnya akan mengonsumsi aktivitas juga. Ini adalah contoh dari sistem biaya berdasarkan aktivitas, yaitu membebankan biaya overhead. Biaya overhead yang menjadi sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, listrik, dan lain-lain. Nah, untuk memicu sumber daya tersebut atau penelusuran pemicu dan penelusuran langsung dapat dilakukan dengan melihat dari aktivitasnya berupa setup, pemindahan, perubahan mesin, dan lain-lain. Nah, untuk memicu aktivitasnya dapat dilihat melalui objek, yaitu berupa produk, pelanggan atau pemasok, wilayah, departemen, dan lain-lain. Selanjutnya, mengidentifikasi aktivitas dan atributnya. Suatu aktivitas adalah tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan oleh peralatan atau orang untuk orang lain. Untuk mengidentifikasinya dapat
melakukan serangkaian pertanyaan kunci atau kamus aktivitas. Nah, serangkaian pertanyaan kunci dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas dan atribut aktivitas yang dibutuhkan untuk tujuan perhitungan biaya. Contohnya, berapakah jumlah karyawan di departemen Anda? Ini mengacu pada aktivitas yang mengonsumsi tenaga kerja. Yang kedua ada kamus aktivitas, berisi daftar aktivitas dalam organisasi dan beberapa atribut aktivitas yang penting. Atribut aktivitas adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang menjelaskan masing-masing aktivitas. Contohnya, jenis sumber daya yang dikonsumsi, jumlah atau persentase waktu yang dihabiskan di suatu aktivitas oleh para pegawai, objek biaya yang mengonsumsi output aktivitas, ukuran dari output aktivitas, nama aktivitas. Ini adalah contoh ilustrasi dari kamus aktivitas untuk Departemen Kartu Kredit dan Hemingway. Poin-poinnya ada nama aktivitas, deskripsi aktivitas, objek biaya, dan pemicu aktivitas. Nama aktivitasnya yang pertama ada pemrosesan, deskripsinya seperti mengurutkan, memasukkan, dan memverifikasi transaksi. Objek biayanya kartu kredit, pemicu aktivitasnya jumlah transaksi. Yang kedua membuat laporan. Deskripsinya melakukan review, mencetak, mengisi, dan mengirimkan. Objek biayanya kartu kredit, pemicu aktivitasnya laporan keuangan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Deskripsinya menjawab, mencatat, melakukan review basis data, dan menelpon balik. Objek biayanya kartu kredit, pemicu aktivitas, jumlah kartu. Yang terakhir, menyediakan teller terotomatisasi. Deskripsinya, mengakses rekening, menarik dana. Objek biayanya kartu kredit, rekening giro, dan tabungan. Pemicu aktivitasnya jumlah transaksi teller. Membebankan biaya ke aktivitas. Menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan semua aktivitas berdasarkan identifikasi mengenai sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Nah, dalam melakukan pembebanan ini menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu. Matriks distribusi kerja mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas dan identifikasi tersebut diperoleh dari proses wawancara atau survei tertulis. Contoh matriks distribusi kerja untuk Departemen Kartu Kredit Bank Hemingway. Nah, ada 3 aktivitas yang disertakan pada contoh ini. Yang pertama, pemrosesan transaksi, persentase waktu per aktivitasnya 40%. Yang kedua, pembuatan laporan, persentase waktunya 30%. Yang ketiga, menjawab pertanyaan, persentase waktunya 30%. Membebankan biaya ke produk. Biaya aktivitas dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemakaian aktivitas. Ini adalah contoh membebankan biaya sumber daya ke aktivitas menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran langsung dan pemicu sumber daya. Informasinya mengacu ke matriks distribusi kerja bagi Departemen Kartu Kredit Bank Hemingway. Asumsikan bahwa setiap pegawai administrasi digaji sebesar $30.000. Total gaji kelima pegawai administrasi adalah $150.000. Diminta membebankan biaya tenaga kerja ke setiap aktivitas Departemen Kartu Kredit. Solusinya, jumlah biaya tenaga kerja yang dibebankan ke setiap aktivitas disajikan sebagai berikut. Seperti pada contoh sebelumnya, ada 3 poin yang digunakan untuk menganalisis ini. Yang pertama ada pemrosesan transaksi, yaitu berasal dari 40% dikali $150.000. Totalnya menjadi $60.000. Yang kedua, pembuatan laporan sebesar 30% dikali $150.000 menjadi $45.000. Begitu pula dengan menjawab pertanyaan, 30% dikali $150.000 menjadi $45.000.
Nah, tenaga kerja merupakan sumber daya yang digunakan secara bersama-sama dan dibebankan menggunakan pemicu sumber daya. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nisa Ayu Nurlita akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizky. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya aktivitas untuk kartu kredit Hemingway Bank. Di sini terdapat 4 transaksi, yaitu meliputi memproses transaksi, menyusun laporan, menjawab pertanyaan, dan menyediakan teller otomatis. Ilustrasinya yaitu asumsikan bahwa kapasitas aktivitas praktis sama dengan pemakaian aktivitas seluruh produk. Nah, di sini terdapat data-data informasi mengenai kartu kredit klasik, emas, dan platinum. Di sini juga ada ketentuan untuk transaksi melalui teller, yaitu 10% dikali total transaksi. Untuk perhitungan tarifnya, yaitu untuk memproses transaksi nominal aktivitas sebesar $130.000 ini dibagi dengan jumlah transaksi yang diproses, yaitu hasilnya $0,13 per transaksi. Untuk perhitungan selanjutnya seperti perhitungan pada memproses transaksi. Selanjutnya, membebankan biaya untuk Departemen Kartu Kredit Bank Hemingway. Nah, di sini untuk memproses transaksi yaitu menggunakan tarif per transaksi dikali jumlah transaksi yang diproses. Nah, ini dapat dilihat pada PPT hasilnya. Nah, untuk menyusun laporan juga menggunakan tarif per pernyataan dikali jumlah laporan tarif per panggilan telepon. Nah, untuk menjawab pertanyaan juga menggunakan tarif per panggilan telepon dikali jumlah panggilan telepon. Selanjutnya, untuk menyediakan telekomunikasi yaitu menggunakan tarif per transaksi dikali jumlah transaksi melalui teller. Selanjutnya, antara perhitungan ini dijumlah dan dibagi dengan jumlah unit, lalu menghasilkan biaya per unit yaitu sebesar $63,71 untuk kartu kredit emas dan sebesar $36,77 untuk kartu kredit klasik dan sebesar $30,27 untuk kartu kredit platinum. Selanjutnya, biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Nah, secara khusus, APC sering digunakan untuk menentukan berbagai biaya upstream dari pemasok dan downstream dari pelanggan secara lebih akurat. Nah, untuk biaya berdasarkan aktivitas pelanggan ini, kemungkinan bagi perusahaan untuk memiliki pelanggan yang beragam sama dengan kemungkinan untuk memiliki produk yang beragam. Nah, sumber keragaman pelanggan itu terdiri dari frekuensi pemesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan dan promosi, dan persyaratan dukungan teknis. Pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani pelanggan dapat menjadi informasi penting untuk keperluan yaitu penetapan harga, penentuan bauran pelanggan, dan peningkatan keuntungan. Nah, dari penjelasan ini, berarti ABC hanya dapat digunakan oleh perusahaan yang hanya memiliki satu produk, produknya homogen, dan atau struktur just in time. Nah, perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan biaya produk. Nah, di sini pembebanan biaya layanan pelanggan kepada para pelanggan dilakukan dengan cara yang sama saat membebankan biaya pabrik ke produk. Dengan cara yang sama saat membebankan biaya pabrik ke produk. Nah, aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pelanggan yaitu seperti pemasukan pesanan, pengambilan pesanan, pengiriman, membuat panggilan penjualan, dan mengevaluasi piutang pelanggan. Nah, selanjutnya untuk pembebanan biaya menggunakan biaya berdasarkan aktivitas memperlihatkan gambaran yang sangat berbeda dari biaya pelayanan setiap tipe pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Nah, apa sih gunanya
Biaya aktivitas pelanggan dibebankan kepada para pelanggan atau tipe pelanggan dengan menggunakan pemicu aktivitas. Nah, hal ini itu akan membantu dalam menetapkan harga, menentukan bauran pelanggan yang terbaik, dan meningkatkan keuntungan. Nah, di sini terdapat informasi Milan Company. Milan Company di sini memproduksi suku cadang untuk 11 pembeli utama. Satu di antaranya menyumbang 50% dari total penjualan, sedangkan 10 yang lainnya membeli dalam kuantitas yang sama. Besarnya pesanan yang dimasukkan oleh para pelanggan lebih kecil memiliki ukuran yang hampir sama. Nah, di sini terdapat data terkait aktivitas pelanggan Milan, dapat dilihat di PPT. Selanjutnya, diminta untuk membebankan biaya-biaya kepada para pelanggan dengan menggunakan pendekatan ABC. Nah, solusi di sini yaitu pemicu yang tepat adalah pesanan yang ditempatkan dan jumlah panggilan penjualan. Tarif aktivitasnya yaitu senilai $404.000 dibagi 202 pesanan, yaitu hasilnya $2.000 per pesanan. Untuk tarif ini yaitu jumlah dari alokasi biaya pemenuhan pesanan. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu $220.000 dibagi 220 panggilan sama dengan $1.000 per panggilan itu dari alokasi biaya tenaga penjualan dibagi jumlah panggilan penjualan. Nah, dengan menggunakan informasi ini, biaya yang dipicu oleh pelanggan dapat diberikan ke setiap kelompok pelanggan. Nah, itu tersedia pada tabel di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Nah, biaya dari pemasok lebih dari sekedar harga beli komponen atau bahan baku. Yang lebih tepat adalah biaya-biaya yang terkait dengan kualitas, keandalan, dan keterlambatan pengiriman yang akan menambah biaya pembelian. Nah, manajer kemudian diminta untuk mengevaluasi para pemasok berdasarkan total biaya. Nah, ABC ini merupakan kunci untuk menelusuri biaya-biaya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut. Nah, metodologi perhitungan biaya pemasok. Nah, pembayaran biaya dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya untuk produk dan pelanggan dengan ABC. Nah, contoh dari aktivitas yang dipicu oleh pemasok yaitu meliputi pembelian, penerimaan, pemeriksaan komponen yang datang, pengerjaan ulang produk, itu disebabkan oleh komponen yang rusak, mempercepat produk, atau karena pengiriman dari pemasok yang terlambat, pemberian garansi yang disebabkan oleh komponen dari pemasok yang rusak. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Nah, apa sih gunanya? Nah, pemicu aktivitas digunakan untuk menelusuri biaya-biaya aktivitas yang berkaitan dengan keandalan dan keterlambatan pengiriman dari pemasok. Nah, kemudian biaya ini ditambahkan ke dalam biaya pembelian langsung. Nah, hasil perhitungan ini digunakan para manajer untuk memperbaiki evaluasi dan pemilihan pemasok mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi total pemasok. Nah, sini terdapat informasi yaitu asumsikan manajer pembelian menggunakan dua pemasok, yaitu Murai sebagai suku cadang A1 dan Plata Asosiat sebagai suku cadang A2. Nah, perhatikan dua aktivitas ini yaitu perbaikan produk yaitu menggunakan garansi dan percepatan produk. Nah, di sini ada data-data terkait aktivitas. Nah, di sini aktivitas untuk perbaikan produk itu dikenai biaya sebesar $800.000. Sedangkan untuk percepatan produk dikenakan biaya $200.000. Sini data pemasok antara Murai dan Plata Asosiat mengenai harga beli per unit, jumlah unit yang dibeli, jumlah unit yang rusak, pengiriman yang terlambat. Selanjutnya, nah kita diminta untuk menentukan biaya dari setiap pemasok dengan menggunakan ABC. Nah, solusinya yaitu kita akan menghitung dua tarif aktivitas, yaitu pertama kita akan menghitung tarif perbaikan. Tarif perbaikan di sini yaitu $800 dibagi 2.000 per unit. Nah, hasilnya yaitu $400 per unit suku cadang yang rusak.
Untuk tarif percepatan yaitu $200.000 dibagi 100, yaitu untuk jumlah pengiriman yang terlambat, yaitu hasilnya $2.000 per keterlambatan pengiriman. Nah, untuk total biaya pembelian per unit dapat dilihat seperti tabel pada PPT. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis nilai proses. Nah, analisis nilai proses merupakan hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas itu merupakan pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Nah, sedangkan analisis nilai proses yaitu fokus pada pengurangan biaya, bukan pembebanan biaya, dan menekankan pada pemaksimalan kinerja semua sistem. Nah, pada analisis nilai proses, kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu analisis pemicu, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya terdapat analisis pemicu, yaitu merupakan pencarian akar permasalahan. Apa sih analisis pemicu? Analisis pemicu atau driver analysis adalah usaha yang dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya biaya aktivitas. Di sini model analisis nilai proses itu terdiri dari analisis pemicu menuju ke aktivitas selanjutnya pada analisis kinerja. Nah, analisis pemicu itu merupakan mengapa aktivitas, sedangkan untuk model analisis aktivitas yaitu apa sajakah, dan untuk analisis kinerja itu seberapa baik. Nah, setiap aktivitas memiliki input dan output-nya masing-masing. Nah, apa sih input dan output? Input aktivitas yaitu sumber daya oleh aktivitas dalam menghasilkan output. Nah, untuk output aktivitas sendiri yaitu merupakan hasil atau produk dari suatu aktivitas. Nah, untuk ukuran output aktivitas yaitu merupakan berapa kali sebuah aktivitas itu dikerjakan. Nah, di sini terdapat contoh untuk menentukan input, output, dan ukuran output aktivitas. Nah, misalnya di sini adalah aktivitasnya adalah memindahkan bahan baku. Di sini inputnya berarti terdiri dari forklift, pengemudi forklift, bahan bakar, dan peti kayu. Untuk outputnya yaitu barang dan bahan baku yang berpindah tempat. Sedangkan untuk ukuran output yaitu jumlah pemindahan atau jarak pemindahan. Halo, saya Mega Hema Malini Purnia Gangga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kita melanjutkan materi mengenai analisis aktivitas, mengidentifikasi dan menilai muatan nilai atau value content. Pengertiannya adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil. Yang pertama yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang terlibat dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penaksiran nilai dari aktivitas ke organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas yang dianggap bernilai tambah. Kita menuju ke aktivitas bernilai tambah. Apa itu? Yaitu berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis atau melanggengkan bisnis tersebut. Kemudian, untuk pengertian biaya bernilai tambah yaitu biaya yang timbul akibat dari kegiatan aktivitas bernilai tambah ini. Jadi, kegiatan ini timbul karena adanya aktivitas yang bernilai tambah. Kita menuju ke aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah bersifat diskresi dan harus memenuhi 3 kondisi ini. Yang pertama, aktivitas menghasilkan perubahan bentuk dari sebelumnya belum jadi dipotong-potong menjadi dipotong-potong. Yang kedua, perubahan bentuk tidak dapat diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas membuat aktivitas lainnya dapat dilaksanakan. Saya ambil contoh sebagai perusahaan kayu. Perusahaan kayu mendapatkan kiriman batang kayu. Lalu, di divisi pemotongan, kayu tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang ada dan dilanjutkan dengan pengelasan.
Jadi, aktivitas pemotongan tersebut merupakan aktivitas bernilai tambah karena dari sebelumnya yang berbentuk panjang menjadi ukuran yang disesuaikan atau yang diinginkan. Dan dengan adanya pemotongan tersebut, aktivitas lainnya bisa terjalankan, yaitu aktivitas pengelasan. Oke, kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu aktivitas tak bernilai tambah. Pengertiannya adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipandang tidak perlu. Ini merupakan sebuah aktivitas yang bukan aktivitas penunjang produk kita, hanya sebagai perbaikan dalam produk yang telah kita hasilkan. Karena aktivitas tak bernilai tambah ini tidak dapat memenuhi 3 kondisi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kita beralih ke biaya tak bernilai tambah. Apa itu? Biaya yang dikeluarkan akibat adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan, sehingga tidak menghasilkan nilai tambah. Kita menuju ke contohnya. Contoh aktivitas tak bernilai tambah, itu pemesanan ulang suku cadang. Jika kita bisa melakukan pemesanan dengan benar di awal, maka pemesanan ulang tidak perlu diperlukan. Yang kedua, menangani keluhan pelanggan. Ini berkaitan dengan produk yang kita hasilkan. Jika kita dapat menghasilkan produk yang baik dan sesuai, maka pelanggan tidak perlu melakukan komplain. Yang ketiga, pengerjaan ulang karena ada bagian yang rusak. Ini berkaitan dengan pengawasan. Misalnya, pengawas menemukan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang harus dihasilkan. Maka, karyawan harus memperbaiki ulang barang tersebut karena barang tersebut tidak sesuai dengan rencana awal. Nah, ini merupakan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Untuk aktivitas operasi manufaktur, ada yang dianggap sebagai pemborosan 5 hal. Yang pertama, penjadwalan, kedua, pemindahan, yang ketiga, menunggu, keempat, pemeriksaan, dan kelima, yang terakhir, yaitu penyimpanan. Menekankan biaya. Dalam menekankan biaya, ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pembagian aktivitas. Dalam pembagian aktivitas, yaitu kita membagi karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan kesesuaian pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kedua, penghapusan aktivitas. Penghapusan aktivitas adalah mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang dianggap tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk bisa memperkecil biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, pemilihan aktivitas. Saya ambil contoh sebagai pengusaha es minuman. Jika minuman tersebut menggunakan es, jika ada pemilihan es yang diserut dan es yang dipotong-potong. Dan kita mempertimbangkan mana yang lebih baik dan menarik para pelanggan. Jika es yang diserut membuat pelanggan lebih suka dan tertarik, maka kita lebih memilih es yang diserut saja dan tidak perlu memerlukan divisi bagian pemotongan es. Oke, yang ketiga pengurangan aktivitas. Itu mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas. Yaitu kita mengurangi sumber daya atau misalnya kita ada barang produksi yang hanya memerlukan beberapa buah lem. Kita tidak perlu memberikan lem yang penuh atau lem yang berlebihan kepada barang tersebut. Jika barang tersebut misalnya buku hanya memerlukan 2 buah lem, kenapa kita tidak memakai 2 buah lem saja? Jangan memakai 3 buah lem atau 4 lem, itu kan berlebihan sekali, kayak gitu. Kemudian contoh menilai biaya tidak bernilai tambah. Di sini saya ambil contohnya, yaitu perhatikan 2 aktivitas tersebut. Pelaksanaan pekerjaan garansi, biaya $120.000, garansi pesaing efektif $20.000. Nomor 2, pembelian komponen, biayanya $20.000, $10.000 pesanan pembelian. Penilaian benchmark pembandingan memperlihatkan bahwa level paling efisien akan menggunakan 5.000 pesanan pembelian dan memerlukan biaya $100.000. Diminta, tentukan biaya yang tidak bernilai tambah dari setiap aktivitas. Solusinya, kita perhatikan jawabannya. Yang pertama, pelaksanaan pekerjaan garansi. Pekerjaan garansi merupakan pekerjaan ulang karena
produksi tidak dilakukan dengan benar di awal. Ini merupakan contoh dari biaya tidak bernilai tambah. Jadi, biaya tidak bernilai tambah di sini senilai $120.000 untuk nomor 1. Yang nomor 2, pembelian komponen. Untuk pembelian komponen merupakan sebuah aktivitas yang dapat menghasilkan nilai tambah karena menghasilkan sesuatu yang dengan bentuk lain. Nah, kita lihat dengan biayanya $20.000, 10.000 pesanan pembelian. Namun, dalam penelitian benchmark itu perlukan biaya $100.000 saja dengan menggunakan 5.000 pesanan. Jadi, perhitungannya biaya tidak bernilai tambah yaitu 10.000 dikurangi 5.000 dikali $20. $20 dihasilkan dari $100.000 dibagi 5.000 pesanan melalui nilai pembandingan benchmark tersebut menghasilkan $100.000 atau dengan cara cepatnya kita mengurangi angka 200.000 yang kita keluarkan dengan nilai pembandingan yang lebih efisien yaitu $100.000 menghasilkan angka $100.000 juga. Kemudian kita beralih ke pengukuran kinerja aktivitas. Ada 3 dimensi utama dalam pengukuran kinerja aktivitas. Yang pertama, efisiensi, yang kedua, waktu, dan ketiga, kualitas. Mengenai efisiensi, yaitu berfokus pada hubungan antara hasil input dan output. Yang kedua, waktu. Waktu merupakan aktivitas yang diperlukan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah aktivitas dan berapa unit yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, kualitas. Kualitas itu dilakukan dengan cara yang benar sejak awal, sejak pertama kali. Jadi outputnya tidak ditemukan sebuah catatan dalam barang produksi tersebut. Oke, kita beralih ke contoh menghitung siklus dan velositas informasi. Kita baca. Asumsikan bahwa Fast Company membutuhkan 10.000 jam untuk memproduksi 20.000 unit produk. Diminta A. Berapa velositas dalam jam? B. Berapa waktu siklus dalam jam? Yang C. Berapa waktu siklus dalam menit? Solusinya yang A. 20.000 unit kita bagi dengan 10.000 jam, menghasilkan 2 unit per jam. Jadi, dalam 1 jam kita dapat menghasilkan 2 buah unit. Yang B, waktu siklus. Ini dalam jam dulu, 10.000 jam dibagi 20.000 unit, menghasilkan setengah jam. Ini waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 1 buah unit, yaitu setengah jam, atau kita jadikan menit menjadi 30 menit. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai manajemen biaya kualitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan keuntungan dengan 2 cara. Pertama, menekan biaya, yaitu kita meminimalisir biaya yang kita keluarkan dalam sebuah produksi untuk menghasilkan produk yang tetap, tapi dengan kualitas yang sama, tapi dengan pengurangan biaya. Dan ini bisa dilakukan dengan melakukan penghematan biaya seperti menggunakan barang substitusi atau barang pengganti yang dirasa sama dengan barang tersebut atau dengan cara lain seperti mengurangi pegawai pengawas yang sudah saya contohkan di awal tadi. Kemudian meningkatkan permintaan pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan penjualan. Nah, ini tentu dengan meningkatkan permintaan pelanggan, maka pendapatan yang kita peroleh pasti juga akan meningkat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan promosi yang sesuai, melakukan iklan yang tepat agar pelanggan tertarik dengan produk kita, dan sebagainya. Oke, kita menuju ke manajemen biaya kualitas. Aktivitas terkait kualitas, yaitu aktivitas yang dilakukan karena mungkin ada suatu barang produksi yang dianggap ada yang buruk. Hasil barang produksi yang buruk bukan suatu yang tidak mungkin, karena barang yang dihasilkan tidak selalu kita dapat menentukan dengan pasti apakah barang tersebut selalu bagus, itu tidak mungkin. Jadi diperlukan manajemen biaya kualitas. Kelompokkan menjadi 4, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal dan eksternal. Kita menuju ke aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian dilakukan untuk mencegah atau mengurangi adanya
mendeteksi kualitas barang yang buruk. Yaitu ada dua, biaya pencegahan dan biaya penilaian. Contohnya yaitu perencanaan kualitas, program pelatihan berkualitas, lingkungan berkualitas. Hal ini bisa dilakukan agar bisa mencegah ada kecacatan produk yang akan dihasilkan nantinya. Yang kemudian ada biaya penilaian, contoh pemeriksaan dan pengujian bahan baku. Jadi misalnya ada pemasok yang memberikan kita bahan baku, kita nilai terlebih dahulu apakah bahan baku tersebut sesuai dan berkualitas untuk kita olah selanjutnya. Begitu. Kemudian ada pemeriksaan pengemasan dan penerimaan produk. Kita beralih ke aktivitas kegagalan. Dilakukan perusahaan atau pelanggan sebagai respon kualitas yang buruk. Jadi, barang yang kita hasilkan ternyata kualitasnya tidak sesuai atau buruk gitu. Ada dua, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal yaitu produk atau jasa tidak sesuai spesifikasi. Dan yang kedua, biaya kegagalan eksternal terjadi saat produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan setelah produk dikirimkan. Jadi ini pelanggan yang mengkomplain, kok barangnya tidak sesuai, kok barangnya katanya seperti ini, yang datang seperti ini. Ini merupakan contoh dari kegagalan eksternal. Gitu. Kita beralih ke manajemen biaya lingkungan. Biaya lingkungan ini dikaitkan dengan penciptaan, pendeteksian, pemulihan, dan pencegahan terhadap penurunan kondisi lingkungan. Biaya manajemen lingkungan itu ada 4 hal, yaitu biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya-biaya ini dibagi menjadi 2 divisi atau 2 kelompok. Yang pertama ada aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Pembagian ini sama dengan slide saya sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita menuju ke aktivitas pengendalian, yaitu biaya pencegahan lingkungan. Contohnya melatih pegawai, mendaur ulang produk, melakukan penelitian lingkungan. Penelitian lingkungan itu bisa dilakukan dengan untuk upaya mencegah lingkungan nantinya menjadi buruk, teman-teman, begitu. Kemudian dia mendeteksi lingkungan, contohnya aktivitas audit lingkungan, melakukan pengujian polutan, mengukur tingkat kecemaran. Jadi kan dengan mengukur tingkat pencemaran, kita bisa mendeteksi, oh ternyata lingkungan ini seperti ini, oh lingkungan ini ternyata seperti ini, dan kita bisa mengetahui langkah apa yang harus kita ambil. Begitu. Kita menuju ke aktivitas kegagalan, ada 2, yaitu kegagalan internal lingkungan dan kegagalan eksternal lingkungan. Yang pertama, memelihara peralatan polusi dan mendaur ulang skrob. Ya, dengan memelihara peralatan polusi, maka polusi yang dikeluarkan oleh perusahaan kita tidak buruk bagi lingkungan sekitar. Ini dilakukan dan dikelompokkan sebagai biaya kegagalan internal lingkungan karena kita saringan polusi yang kita gunakan ternyata memang harus dipelihara ulang karena ternyata sudah lama dipakai dan kurang maksimal dalam mensaring polusi-polusi yang telah kita hasilkan dari proses produksi. Kemudian ada biaya kegagalan eksternal lingkungan yang terrealisasi, contohnya membersihkan tumpahan minyak, dan tidak terrealisasi, contohnya ekosistem yang rusak karena pembuangan limbah padat. Jadi yang tidak terrealisasi ini kan ekosistem rusak karena pembuangan limbah padat kita. Jadi kita tuh melakukan kesalahan terhadap lingkungan sekitar gitu. Karena dengan kesalahan kita membuat ekosistem sekitar menjadi rusak dan buruk. Tuh. Oke, selesai. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai berjumpa lagi di lain waktu. Keep spirit, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.